iku ba'atsahu ngutus sinten Allah ing Isa fi zamane tibi ing dalem zamane butuh tombo. Fi zamane tibi ing dalem zamane butuh tombo. Kayak saiki butuh tombo, santri kudu iso menunjukkan. Ora kudu basma, ya basma masail niku penting. Hafal Quran penting, tapi sebagai santri ya kudu iso beriktibar kepada kisahnya Nabi Isa. Harus mempunyai terobosan-terobosan di zaman pandemi. Gak malah melok wedi. Santri malah ikut-ikut ketakutan. Melok wedi. Kaya beberapa hari yang lalu sudah di swab, sudah di rapid, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, sudah pakai masker, ternyata ceblok ke pesawat panggah mati wae mati. Anggite lek wis sing iso mati niku corona tok anggitnya. Tidak, penyebab mati itu banyak. Kematian hanya satu, sebabnya yang macam-macam. Ini kurang apa itu? Jaga kesehatannya. Nenek uang, ada orang itu yang sukanya minum herbal. Takut kimia. Minumnya pokoknya sing produk-produk sing gaya-gaya syariah, gaya-gaya herbal. Ternyata kecelakaan juga waktunya mati kecelakaan. Ayo hati-hati, boleh fanatik ya nggak usah keterlaluan lah. Nah, dulu itu ada pelajaran namanya Husnul Hamidiyah itu. Di situ ada menjelaskan tentang pementahan tauhid kepada orang yang masih takut dengan kimia. Ada orang yang takut makan pakai micin. Mengalang-alai takutnya kepada Allah. Enggak. Ada enggak seperti itu? Banyak kan? Modern itu gayanya yang macam-macam. Orang modern itu gayanya macam-macam. Gaya sehat lah, gaya macam lah. Anti pada rokok itu semacam anti kepada yang neraka. Padahal rokok itu panasnya sapiro. Tapi sampai ya, diharam-haramkan, sampai dimacam-macamkan. Dasar haramnya juga tidak ada. Nyatane wong perokok yang umurnya panjang juga banyak. Enggak ngerokok mati bayi ya enek. Bayi lho enek sing mati, urung tau ngerokok ning padha. Wayahe mati bayi, paham? Bayi itu ada yang mati. Padahal belum merokok dia. Nengok merek aja belum pernah, udah mati waktunya mati. Aki-aki itu yang sukanya ngerokok, yang umurnya di atas rata-rata juga memang betul waktunya mati. Sehat juga seperti itu. Jaga ya dijaga sekedarnya. Enggak usah terus pokoknya ini pakai micin ya. Pakai masako ya. Enggak. Ternyata mulai nelpon sambil bawa mobil, kecelakaan juga malah loron itu, malah lebih sakit kecelakaan daripada hanya karena makan micin. Itu waktu kono barang apa ini? Nah, beriku dari kadang penting santri itu punya terobosan yang berkaitan dengan kesehatan itu penting. Yo kalau nggak bidangnya kimia, nggak bidangnya obat-obatan, ya bidangnya suwok ngono wae. Pripun niki corona? Bagaimana ini corona kok menakutkan gini? Udah gini, bawa air putih sini. Diminum nanti bebas corona, minimal seperti itu. Mergo apa? Nabi Isa itu diutus di zaman dibutuhkannya obat. Akhirnya dia harus bisa mengobati karena Rasulullah masuk gak bisa. Nah, dhewe calon warasatul anbiya. Masuk adoh banget karo Nabi. Mari gak mari urusannya Gusti Allah. Nabi Isa sing rasul itu biiznillah. Apalagi kita nggak biiznillah, nggak bisa. Kita juga harus biiznillah. Iso ya cuma seperti ini.
Santri sikatan tak pernah, ngerokok terus pasiennya timbul. Kok malah bau rokok ini, malah mati kena nikotin nanti kan, seperti itu. Ya, harus kuat, yang minta obat juga harus kuat imannya. Gila didamu, kalau disuwuk atau ditiup sama dokter kan agak higienis kan dokter mulutnya. Kalau santri jarang sikat gigi, ngerokoknya kenceng, kadang lalapan pete. Makanya pasiennya juga harus bertauhid dengan tinggi kalau minta donga kepada santri. Wa kana ana sinten Allah iku ba'athu ngutus sinten Allah ing Isa fi zamani tibi ing dalem zamane butuh tombo. Mbah Muhsin iku pakarnya suwuk. Di santri kudu ngoten, basu masalah kewabah engko enek pagebluk kalau ada musim pandemi diakali karo dokter. Karena santri tidak tahu sama sekali tentang ilmu kesehatan. Ya, santri harus punya terobosan. Aku enggak pakai itu, enggak pakai ini, tapi saya pakai ini. Tiap hari baca sholawat 1000 kali, dititipkan kepada air putih terus diminum. Biiznillah. Dokter ya biiznillah. Sebabnya sama, sebabnya talazum. Yang diminumkan ada kandungan-kandungan dari Allah, misalnya ada antivirus, yang diminum juga ada kandungan-kandungan seperti paracetamol. Lah, air putih yang ditiup juga ada kandungannya. Kandungannya apa? Bacaan sholawat Nabi. Karena sholawat itu dosa aja bisa diampuni, apalagi sekedar penyakit. Dosa itu ancamannya neraka. Dengan sholawat itu bisa diampuni. Kalau cuma penyakit dunia kan lebih berat, lebih ringan daripada neraka. Masa enggak disembuhkan sama Allah? Tiupkan biar ada kandungannya. Kalau cuma beli aqua dibacakan bismillah aja enggak, ya jangan harap itu mandi atau bisa menyembuhkan, karena enggak ada sebab talazumnya, tidak ada penyebab yang mungkin untuk menyembuhkan. Kalau ditiupkan mungkin karena yang ditiupkan adalah bacaan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah juga. Biar agak balance masih imbang gimana? Karena keyakinannya orang saat ini sekarang itu amburadul. Oh, mau bepergian atau mau merantau atau mau menghadapi hal yang berat, sowan kepada kiai dikasih asma bintang, alif, ha, wawu, namanya Khotam Sulaiman. Dilipat. Kalau santri nggak boleh ragu. Ini kalau bukan santri mesti ragu. Aduh, ini kok disuruh bawa ini musyrik enggak ini? Akhirnya enggak berani bawa. Padahal dia kalau sakit juga minum bodrek. Lah bodrek apa bukan Allah? Itu kan bukan juga. Bodrek sama raja kan sama. Raja dari kiai, warasatul ambiya. Bodrek kok gini pabrik. Kok malah mantep bodrek. Lah imanmu seberapa? Kalau santri kan enggak. Bis air putih dipanaskan, anget-anget dikit, dikasih Khotam Sulaiman, baru itu diminum bismillah 7 kali. Malah sembuh. Karena yakin sababnya lebih kuat, sabab yang talazumnya lebih kuat. Karena apa? Dari kiainya, dari gurunya, al ulama warasatul anbiya. Kalau dokter ada materialistisnya, ada kapitalisnya, urusannya macam-macam lah yang bertolak belakang dengan itu sebenarnya. Nah, santri harus punya kelebihan seperti itu. Minimal ya ngaji Mbak Usul Hikmah atau Samsul Ma'arif, caranya ngerajah itu bagaimana, itu harus dipelajari. Nah, bedanya harus dibedakan. Kalau itu untuk mengejar materi sugi-sugian, kalau kita ya untuk menolong orang. Gitu. Ya, jangan profesi dukun, tapi kalau ada yang minta kita bisa gitu. Ya, dukun itu ujung-ujungnya banyak menipu masalahnya. Kalau dijadikan profesi malah jadi penipu. Tapi kalau punya profesi yang lain tapi bisa, itu nanti akan
manfaat. Pokoknya ngono lah. Pokoknya agama itu seperti itu. Al-Quran atau Rasulullah atau Allah itu dari zaman ke zaman itu ya seperti itu. Harus ada yang sebagian yang pandai tentang kedokteran, walaupun dokter ala santri. Enggak semuanya aku santri enggak bidangnya kuwi, atau ngapain belajar itu, kan lebih baik untuk bahasa masail. Ya enggak. Lebih baik hafalkan Quran. Ya enggak semuanya bagus, semuanya dibutuhkan. Wong nabi itu tugasnya masing-masing. Nabi bisa macam-macam. Kita umatnya ya minimal punya istiqomah, apalah yang bisa untuk menjadi sesuatu yang bisa untuk membantu orang lain. Ya sebenarnya aku orang dadi dukun, tapi ya ojo kalah karo dukun. Apalagi pagar nusa gregesi ger meriang sambat. Ya minimal iso ngobati awake dhewe. Pagar nusa nangisan. Fi zamani tipi dalam zamane butuh. Tapi ya itu, jangan sampai mendalami itu yang akhirnya banyak berbohong, banyak tipu. Fabro amongkon marasaken sapa Isa. Fabro amongkon marasaken sinten Nabi Isa fi yaumin ing dalam sedina khamsina ing 50 apane alfan ewune. Bidu'ai kelawan donga. Nabi Isa lho ngobati wong satu hari, mengobati manusia satu hari khamsina 50.000 bidu'a dengan donga ora usah dingai panadol, ora usah dingai kontrak. Bidu'a aku pernah digitukan. Ini ada kawan yang sakit itu, saya sarankan ke kiai. Ya orang tuanya malah bilangnya nanti paling disuruh sabar katanya. Sabar itu penting masalahnya. Obat sekelas apapun kalau nggak sabar, kalau belum waktunya sembuh ya nggak sembuh. Kalau sabar, mau sembuhnya kapan nanti siap. Jadi pertama orang jenguk orang sakit itu harus mengatakan harus sabar. Karena apa? Nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Dokter nggak bisa. Semuanya Allah. Maka harus disampaikan kata-kata sabar kalau menjenguk orang sakit. Jangan malah membalik. Jangan ke kiai nanti justru sabar ya gimana? Yang terpenting itu sabar. Yang menyembuhkan bukan dokter, bukan kiai. Harus sabar. Itu Al-Quran kita sudah mencontohkan prakteknya Nabi Isa itu menyembuhkan khamsina alfan 50.000 orang sakit bidu'ai dengan dengan berdoa. Nah itu 1.000 masker 1.000 itu enggak ada upaya-upaya yang religius ini sama aja, enggak akan selesai. Ya ndonga. Tapi ora oleh enggak mengabaikan sama sekali ya enggak boleh. Mentang-mentang macam-macam aman ya enggak pakai masker. Ya merapat-rapat ya juga enggak boleh. Jadi Nabi Isa diutus oleh Allah itu di zaman yang sangat membutuhkan pengobatan karena banyak orang yang sakit. Akhirnya dengan diutusnya Nabi Isa, maka Nabi Isa bisa menyembuhkan satu hari itu sudah 50.000 orang sakit. Bidu'ai kelawan dongoaken. Bisartil imani kelawan syarat iman. Lek waras kudu gelem ngaji lho ya. Kalau kamu nanti saya obati, kalau sembuh kamu harus ngaji, harus ke pesantren. Dan namanya enggak terus malah ini mumpung pasien banyak siap-siap kaya, malah jangan gitu. Bisartil imani kelawan syarat iman.